tiba di situs Philadelphia. Philadelphia Gereja Santo Yohanes. Banyak burung gagak. Burung gagaknya juga besar-besar ini. Burung gagaknya besar-besar. Gereja Santo Yohanes. Come, Bapak Ibu. Kam. Cepat. Runtuh akibat gempa besar. Dinomorin, oh. Bapak Ibu, dari 7 gereja mula-mula, Philadelphia adalah yang ke-6 kita mampir, namanya Philadelphia. Sekarang nama modernnya kayak Thyatira, Akhisar. Kalau ini Philadelphia, Allah Shehir. Allah artinya warna-warni, mungkin kemungkinan karena tumbuhan atau buah-buahan ditanam di sini atau tempatnya subur, maka dikasih kota Allah Shehir, kota yang warna-warni. Dan seperti Thyatira kemarin di Akhisar, satu-satunya tempat penggalian diadakan oleh pemerintah Turki adalah bagian gereja, dan memang bagian paling penting juga. Dan untung kondisinya masih, bentuknya, runtuhannya masih memberikan gambaran, Bapak Ibu. Dan harusnya mempunyai 4 pilar, Bapak Ibu. Ini dalam ilmu arsitektur disebut sebagai kaki gajah. Untuk bangunan yang besar dan dindingnya tebal, untuk menahan tekanan dari atas, sengaja mereka membangun pilarnya terlalu tebal. Dari 4 pilar, 4 kaki gajah, tinggal 3. 1, 2, 3. Yang keempat tempatnya di sana, tapi belum digali, masih dalam bentuk runtuhan. Bentuknya pasti ada catatan, dan para arkeolog juga mereka bekerja keras untuk rekonstruksi dan menggunakan teknologi modern. Harusnya bentuknya seperti gini, Bapak. Nanti saya bisa sharing di WhatsApp juga, coba lihat. Ini coba lihat. Ya, seperti begini, ya. Seperti gini, berubah-ubah besar, dan dibangun atas nama Saint Johannes, atau ada tulisan Saint John atau John Johannes, ya. Johannes sama maksudnya. Terus kemarin di Efesus saya ceritakan bahwa dalam tempat-tempat ibadah di kerajaan Romawi ada 2 macam hiasan. Pertama mozaik yang di depan perumahan bertingkat-tingkat. Kedua fresko, ya. Di sini masih ada sisa-sisa fresko, Bapak Ibu. Kalau mungkin datang sendiri hanya lihat kanan kiri, tidak bisa perhatikan, tidak menyadari, coba lihat atas, saya menunjukkan. Lukisan-lukisan. Itu ada lingkaran, mulai dari paling kiri, lingkaran pertama, 2, 3. Itu ada salib warna hitam, kelihatan nggak? Itu ada salib, ini juga ada. Kemungkinan karena lingkaran kan biasanya gambarnya murid-murid Yesus digambarkan dan memenuhi di dalam interiornya gereja sebagai hiasan, Bapak. Ini fresko. Kalau mozaik terbuat dari batu, kalau fresko mereka menggunakan semacam lapisan gips kimia terbuat dari batu kapur biasanya. Setelah kering dihaluskan, terus habis itu mereka kasih cat. Catnya juga biasanya dari tumbuhan, dari alam langsung. Contoh
warna ungu dari terong, warna kuning dari franc, contoh. Warna merah dari cherry, atau warna coklat dari kulit bawang bombay direbuskan, contoh. Atau warna hijau dari walnut, atau walnut tadi ada pohonnya, daunnya udah berguguran. Jadi mereka ambilnya dari langsung alam. Tapi antara semua warna ada satu warna yang tidak bisa didapat dari alam. Itu warna apa? Pink bisa. Putih. Putih memang batu kapur udah putih sendiri. Telur juga, kulit telur bisa. Biru. Biru. Di alam Bapak Ibu ketemu bunga warna biru susah nggak? Susah kan? Lebih banyak ada. Indonesia ada, tapi maksud saya antara semua warna yang paling jarang ditemukan itu sebenarnya biru. Maka untuk biru mereka menggunakan semacam pasir, batu, dibeli dari India dan Pakistan, Afghanistan. Susah sekali dapatnya dan zaman dulu harganya juga tinggi. Namanya lapis lazuli. Lapis lazuli. Lazuli itu sampai pengaruh bahasa Latin juga. Sekarang dalam bahasa Itali, azure artinya langit. Langit warna apa? Biru juga. Itu juga berasal dari batu lapis lazuli. Harganya tinggi zaman dulu, itu juga membuktikan mereka mengeluarkan biaya dana terlalu besar dan benar-benar diutamakan sampai mereka perhatikan hal-hal kecil juga. Untuk hiasan aja mereka bawakan batu dari Afghanistan, Pakistan. Coba bayangkan zaman begitu bagus dan indah aslinya. Ini saya ceritakan supaya Bapak Ibu bisa membayangkan gitu ya, membayangkan. Terus ini pilar-pilar juga peninggalan ditemukan di seluruh kota Alaşehir di sini, sengaja ditaruh untuk menjadi contoh dan membuktikan bahwa benar-benar di bawah kota Alaşehir sekarang, contoh kalau kita merobohkan bangunan apartemen kanan kiri semua, mulai menggali pasti ada sesuatu di bawah. Kan tidak mungkin satu gereja bangunan sendiri kanan kiri, pasti kotanya meluas. Dan satu lagi contoh, ini tadi ada pertanyaan, ini namanya sarkofagus Bapak Ibu. Sarkofagus itu dalam dunia kerajaan Romawi sering digunakan oleh orang-orang bangsawan, orang-orang petinggi. Orang biasa tidak mungkin dimakamkan pakai sarkofagus, atau bisa diterjemahkan sebagai peti mayat. Tergantung kedudukan mereka, jabatannya, ukirannya bisa berbeda-beda. Terus setelah mereka meninggal, ditaruh dalam kotak. Ini penutupnya terdiri dari dua bagian, penutup sama basement di pondasinya. Terus ditutup seperti di Efesus, dicairkan dialirkan besi cairan, terus ditutup. Tapi sayang sekali dari zaman dulu memang orang-orang tahu, terutama orang-orang yang kejar harta karun. Kan ada juga orang-orang yang jahat pasti. Mereka sudah tahu bahwa setiap kali mereka ketemu peti mayat sarkofagus pasti ada harta di dalamnya, karena orang-orang penting dulu dimakamkan sama pedangnya, gigi emas, atau mungkin pisau kecil, cincinnya, dan barang-barang berharga, kadang-kadang cup, mug, gelas, segala macam barang-barang harta karun. Mereka kejar. Kalau tidak ketemu apa-apa, tetap ada satu koin di dalam sarkofagus. Alasannya zaman dulu orang Romawi percaya setelah mereka meninggal, seperti kita kan akhirat, kita meninggal kan pasti ada hari kiamat, terus dosa, pahala. Intinya kepercayaan mereka semacam kayak boleh dikatakan kayak mitos juga. Mereka berpikir setelah meninggal untuk nyampe surga harus menyeberang satu sungai, namanya sungai Styx. Oke? Kalau mau berenang tidak bisa, sungai itu bahaya. Harus diantar pakai perahu. Dan pada saat acara pemakaman, orang-orang tetangga, mungkin keluarganya, istrinya, mereka taruh satu koin emas di bawah lidah dia di sini, terus ditutup. Kalau dia tidak punya harta apapun, tidak punya pedang mewah, barang-barang, ya, dia bisa menggunakan uang emas itu untuk membayar semacam tips buat yang orang pakai perahu itu. Dia mengantar dia dari sisi sini sampai bagian surga sana. Jadi orang-orang yang jahat, maksud saya yang kejar sini, pasti mereka tahu. Kalaupun setidaknya tidak ada apa-apa, pasti ada uang koin di dalam lidah kepala mereka, di mulut mereka di sini. Maka sebagian dihancurkan, dirusakkan. Kadang-kadang mereka menggunakan peledak. Bukannya juga tidak secara halus. Yang penting mereka langsung
ambil harta karunnya sudah ratusan tahun. Memang sarkofagus itu dianggap semacam sumber harta karun selalu, apalagi bentuknya lebih besar seperti sarkofagus Mesir. Raja Firaun. Alexander Agung. Alexander Agung. Ya, Alexander Agung itu dipamerkan dalam Istanbul Archaeological Museum. Ukirannya Bapak Ibu benar-benar kecil. Mereka menggambarkan medan pertempuran, kuda, orang-orang pakai tombak, singa, warna-warni lagi. Pasti harta karunnya juga sesuai kedudukan dia pasti banyak. Jadi ini juga sengaja ditaruh sini untuk menyimbolkan budaya, kebiasaan pemakaman mereka zaman dulu. Oke. Jadi di sini Bapak Ibu kita foto stop bisa, mau berfoto boleh. Seperti biasa saya mempersilahkan Pak Pendeta untuk menyampaikan penjelasan. Habis itu dari sini ke restoran kita naik bis lagi